Halo teman-teman, ketemu lagi di IDPEX. Kali ini sama saya, Om Didin dan Bobby. Kita coba ngobrol sama tentang hal yang lagi ramai hari ini, Om Didin, soal WUSH. Wah, nggak kelar-kelar. Terus aja gitu. Nggak kelar-kelar. Dan sayangnya informasi-informasi yang sekarang pun menurut gua, itu informasi-informasi lama yang mungkin diolah Recycle lagi ya? Di recycle lagi gitu. Jadi kita yang awalnya mesti kenal sama keretanya dulu nih teman-teman. Kereta WUSH itu per hari ini detail keretanya dulu ya. Detail keretanya itu adalah perjalanan perharinya dia sekarang 62 trip. Kapasitas penumpangnya satu kereta itu ada 604 duduk. Sebenarnya lebih, ini saya ambil rata-rata karena kan kecampur ada kelas eksekutif dan kelas penumpang dan kelas VIP dan kelas ekonomi ya. Semua ini saya bikin rata-rata 604 duduk dengan harga tiket rata-rata yang saya acu sekarang adalah 300.000. Tanpa subsidi ya? Tanpa subsidi, karena awalnya mungkin yang dipakai pemerintah sekarang, yang dipakai sebanyak-banyak media sekarang itu rata-rata 250.000 Din. Tapi kalau dari beberapa kali go naik, itu dapetin harga 250.000 itu susah banget. Ada sih, tapi ada, harus beberapa jam sebelumnya gitu. Iya. Jadi kalau atau hari mungkin. Hari? Enggak sih. Jam ya? Atau jam berapa dia booking, semakin malam kan semakin... Enggak, dia ngikutnya okupasi. Enggak, setiap trip itu ada yang harga murah. Iya, gitu. Gue pernah dapat 250.000, gue pernah dapat 350.000. Jadi misalkan yang jam sekarang gitu ya, itu habis gitu. Yang next trip gitu ya, sulit dapetin tiket yang harga segitu. Iya. Jadi harus yang nextnya lagi, yang 3 ke depan atau 4 ke depan. Iya. Baru bisa dapat tiket murah lagi. Kayak beberapa kali, gue pikir kereta paling malam tuh paling murah nih. Karena pasti kosong. Ternyata justru gue naik dapatnya harga tertinggi malam 350.000. Justru yang terakhir-terakhir itu yang mahal justru. Dan ternyata kereta terakhir itu mahal karena apa? Bukan masalah karena okupansi gerbongnya kosong. Padahal emang kalau kereta yang paling malam biasanya gue naik penumpangnya dikit gitu. Tapi ternyata ya itu membuat orang nggak ada pilihan. Dia pengen cepat pulang buru-buru ke Jakarta. Namanya kereta 1 terakhir. jam. Gitu. Kereta terakhir ya udah pilihan 350.000 sikat daripada gue naik travel sampai Jakarta jam tengah malam kan. Iya. Dini hari gitu. Ternyata itu. Jadi harga tiket nih saya asumsikan di 350.000 rata-rata. Dengan pendapatan per kereta berdasarkan okupansi 100%, artinya semua tempat duduk keisi, per perjalanan adalah 180 juta per perjalanan. Per trip dari 60 itu ya sehari? Ya. Enggak, per trip. Per trip, oke. Belum dikali 62. Per trip itu 180 juta. Itu dengan catatan per hari kali 60 itu kalau per hari. Ya, tapi berapa gerbong? Tapi itu satu train set. Oh, satu train set itu segitu. Iya. Tapi itu okupasi 100%. Di transportasi umum nggak ada yang namanya okupasi 100%. Rata-rata ya. Walaupun ada mungkin di jam-jam tertentu 100% ada. Ya, ada kan tingkat okupansi kan. Kalau target target dari jumlah penumpang itu kan ada di kisaran hanya 60 kan. Hanya sekitar 60. Targetnya WUSH sendiri itu di 31.000 per hari. Ya, itu kan itu kan 100% kan. Enggak, itu 31.000 itu 60 kalau nggak salah. 31.000 itu di 69%. Ya, 69. Oke lah ya. 70%. Ya, 31.000 lah itu ya. 31.000. Ya, jadi itu target operasional sehingga nilai perputaran ekonominya itu economic scale-nya itu sesuai dengan proyeksi ya. Tapi kalau mau lebih objektif, lebih konservatif mungkin 60 gitu kali. Enggak, itu hitungannya udah dari sejak awal hitungannya kalau nggak salah itu yang sekitar 60 itu ternyata 69 ya. Jadi 70% lah ya. 70%. Berarti 70% itu adalah
target operasi ya, operation target yang itu masuk ke dalam economy scale-nya of dari kereta cepat itu, dari bus itu. Untuk trayek Jakarta Bandung. Itu yang sering jadi kritik ya, seolah-olah itu sampai kapanpun nggak akan tercapai gitu ya. Tapi kenyataannya kan sekarang rata-rata sudah sampai penumpang naik 21 sampai 26 ribu. Iya. Naik ya? Sekarang itu udah 26.000 Sekarang per hari. Per hari Iya. Ya jadi kurang dikit lah dari Targetnya kan 31.000 per hari. Kita nggak masuk ke isu-isu dulu nih teman-teman. Sekarang kita bicara WUS hari ini. WUS hari ini pendapatannya WUS itu ada dua. Satu yang disebut farebox. Farebox itu adalah tiket. Yang kedua non-farebox. Non-farebox itu yang di luar tiket. Pendapatannya berdasarkan data yang hitungan saat ini per Oktober 2025 itu okupansi penumpangnya adalah 26.000 per hari. Sempat naik dulu ke 27.000 tapi di weekend atau hari-hari libur nasional di 26.000 itu pendapatan tiketnya saja dari 26.000 itu sekitar 2,372 triliun per bulan, per tahun. Oh, per tahun. Per tahun. Nih, dengan catatan kita berhitungnya per Oktober hari ini ya, 26.000 ya. Jadi kalau kita mau adil kita mesti ngikutin di angka rata-ratanya. Nah, jadi kalau misalnya kita stabil aja nih sehari 26.000, kita dalam setahun tuh dapat 2,37 triliun. 2,37 triliun. Ya, hampir separohnya yang hampir separohnya dari total cicilan kan? Iya. Ya. Sekitar 55%-nya lah. Nah, itu baru dari Tadi cicilannya per bulan atau per tahun? per tahun. Tadi tahun lu bilang 4 triliun. per bulan. Per tahun. Per tahun ya? Per tahun. Bukan per bulan ya? Bukan. Per tahun. Per tahun Jadi itu 4 cicilan dengan plus bunga 4, sekian triliun. Iya, per tahun. per tahun. 4,07 triliun per tahun. Nah, sedangkan 4,1 lah ya. pendapatannya nih kalau misalnya ini akan lancar terus nih karena pertumbuhannya kan positif banget ya kalau si WUS itu. Andai kita di 26.000 itu penghasilan dari tiketnya aja per tahun itu bisa dapat 2,37 triliun. Kalau seandainya full 31.000 sesuai target berapa? Kalau misalnya full 31.000, kalau misalnya bukan full, kalau misalnya sesuai target nih. Iya, maksudnya full itu sesuai target. Oh ya, targetnya KAI itu, targetnya KCIC, targetnya WUS itu di 31.000 per hari, per orang per hari. Itu bisa dapat setahunnya 2,82 triliun. Oke. 2,82 triliun. Artinya untuk menuju target kita mesti ngejar sekitar 500 miliar. 500 miliar. 500 miliar untuk mengejar target kita Jadi mesti. gapnya segitu ya. Iya, ngejar sekitar 500 miliar. KCIC sendiri tak punya proyeksi nggak itu akan tercapai dalam berapa lama? Datanya belum ada sih. Ya, proyeksinya. ada. Mestinya sudah ada sih. Harusnya KCIC sudah ada. Ya mudah-mudahan. Ini kan udah hampir 2 tahun di sini ya. kita di Hampir 2 tahun, terus kemudian juga tadi ya sebenarnya ada rasio gitu. Jadi dari nilai dari nilai tiket saja, artinya yang direct dari transportasi bisnis ya, yang dari PSO-nya itu Public Service Obligation transportasinya itu, yang directly itu memang proyeksinya segitu memang. Jadi itu hanya akan memenuhi sekitar kurang dari setengah target penghasilan. Ya, jadi dalam proyek semacam KCIC ini yang basisnya adalah PSO ya, Public Service Obligation-nya itu, jadi yang dari bisnis PSO-nya itu sudah pasti nggak bakalan untung. Ya. Sudah pasti akan tekor, apalagi ini nggak ada subsidi. Ya. Ini kan kita nggak ada PSO-nya kan? KCIC nggak ada PSO-nya kan? Itu proyek PSO. Proyek PSO. Ya, jadi KCIC itu sebenarnya PSO, tetapi itu tadi nggak dikasih dana dari APBN dan kemudian tidak ada subsidi. Jadi murni bisnis.
Nah, dalam model bisnis yang seperti ini sudah pasti itu tidak akan untung. Maka keuntungannya itu bisa diharapkan dari itu tadi, yang apa namanya, apa? Non-fair box. Yang non-fair box ya. Ya, jadi yang non-fair box itu mulai dari tenansi, ya, kemudian engagement dengan moda transportasi yang lain, ya. Itu jadi kalau KCIC itu nyambung dengan kereta-kereta yang lain, dengan transportasi publik yang lain, ya. Kemudian mereka engage, kemudian bisa share revenue dari situ sama konsep bisnisnya, gitu ya. Maka mereka akan mendapatkan direct revenue yang berkaitan dengan transportasi dari situ, gitu. Jadi itu tambahannya. Iya. Nah, nanti yang di luar transportasi, itu ada banyak. Dan itu umumnya untuk proyek semacam ini justru presentasinya tuh sangat besar, bisa sampai 70% Iya, dari betul. 70% dari Firebox tadi ya? bukan 70% dari Nonnya. proyeksi proyek ini. Jadi Dari Total. gitu. Jadi kalau ini tadi dari tiket saja itu sudah hampir setengah gitu ya, atau diproyeksikan menjadi setengah dari revenue. Yang setengahnya lagi itu didapatkan dari bisnis yang lain. Ya, bisnis yang lain itu bahkan lebih dari itu. Jadi lebih dari 50% gitu ya. Jadi bisa sampai sekitar 70%. Artinya untung banget. Apa yang bisa diduitin Om segitu untuk dapetin segitu banyak? Nah, itu. Best practice-nya apa biasanya? Yang sekarang langsung bisa terlihat itu adalah tenancy. Tenan ya. Ya, tenancy, kemudian area sekitar ya, kemudian mulai dari parkir ya, biaya-biaya perlintasan ya. Kemudian itu bisa bertambah menjadi yang lain-lain. Nah, proyek seperti KCIC itu sebenarnya dia mendapatkan dua lisensi, yaitu lisensi yang PSO transportasinya, yang di situ juga sudah melekat tadi, yang Tapi ini nih, transit development tadi. mesti dijelasin. Soalnya beberapa teman-teman tahu yang namanya PSO itu adalah subsidi. Ya itu makanya. Jadi, Atau definisinya dulu public service. nah, jadi kalau transportasi umum yang ada kode PSO-nya itu udah pasti subsidi. Ya, Nah, ini mesti dijelasin dulu nih. kayak MRT ya. Ya, MRT, beberapa kereta KRL Jabodetabek. Jadi begini deh. Jadi kalau begitu dari sudut pandang kebijakan, dari sudut pandang kebijakan transportasi pemerintah, KCIC itu masuk ke dalam PSO. Oh, gitu. Tetapi tidak disubsidi. PSO yang tidak PSO yang disubsidi. Ya, PSO yang tidak disubsidi. Berarti nggak semua PSO itu disubsidi ya? Ya, ini untuk memisahkan begini. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa proyek KCIC itu adalah kepentingan strategis pemerintah. Oke. Ya, di bidang transportasi publik ini. Gitu. Karena kan memang sebenarnya rencana sebenarnya dari kereta cepat KCIC itu kan nggak cuma sampai Bandung. Iya. Tapi kan sampai Surabaya. Iya. Gitu, dengan alternatif macam-macam jalur. Iya. Lewat selatan, lewat tengah, lewat utara gitu Iya, kan. Nah, betul. itu yang masih terus menjadi perdebatan sekarang kan. Iya. Tapi pada intinya kereta cepat itu baik yang dulu proposalnya Jepang maupun proposalnya Cina itu kalau dari PSO transportasinya sendiri nggak akan ada yang untung. Ya memang seluruh dunia juga gitu. Iya. Apalagi kalau cuma sampai Bandung. Baru Jepang itu baru berminat kalau seandainya sampai Surabaya. Dan Jepang sama seperti yang di MRT itu menetapkan syarat. Kalau di MRT itu Jaminan pemerintah. ya, jadi pertama minta jaminan pemerintah. Yang kedua jalur harus nambah. Ya. Kalau untuk MRT itu dia rencananya sampai dengan Banten. Iya. Ya, kalau dia sampai ke Banten dia baru mau kerjain tuh. Dia ada 6 trase nih. Ya, ada Sampai 6 tahun berapa sampai ke Banten? 2045. 2045 sampai Banten. Sampai Baru dia 2045. mau. Ya, gitu kan. Ini sekarang trase 2 sampai kota kan. Iya. Emang udah roadmap-nya itu dari awal. Ya, memang roadnya seperti itu. Jadi nanti memanjang. Nah, memanjang ke selatan baratnya itu Bekasi. Kan ini sekarang yang lagi minta sekarang untuk segera dipercepat itu kan BSD. BSD ya. Ya, itu BSD terus sampai nanti sampai ke Banten lah pokoknya gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian syarat yang ketiga dia mintanya ada subsidi.
Gitu. Jadi MRT itu jangan lupa itu subsidi ya, karena Subsidi. dia PSO ya. Subsidinya gede kok. Nah, subsidi gede. Berarti subsidi ya. Ya, subsidi lebih tegas lagi. Subsidinya lebih besar daripada penghasilan. Gitu. Ya, di 2024 penghasilannya tiketnya MRT Jakarta itu sekitar 320-an miliar. Iya. 320 miliar per tahun. Ya, itu dari tiket. Dari tiket only. Dari non tiketnya itu dia lebih gede, sekitar 380 kalau nggak salah. 30 kayak beda dikit Iya. tapi lebih gede. Ya. Terus dari subsidinya itu 700-an miliar. 700 miliar. Iya. 720 kalau nggak salah. Bisa gitu ya? Ya, itu Ya, subsidinya. itu nanti kalau itu makin panjang sampai ke Banten ya subsidi makin naik tuh. Oh. Karena subsidi itu kan sebenarnya menutup harga tiket. Ya. Misal harga tiket sebenarnya lo naik kereta MRT misalnya bayar 9.000. Iya. Sebenarnya harganya nggak 9.000 kalau harga bisnisnya. Harga bisnisnya tuh mungkin di 30.000 atau di 35.000. Iya. MRT Tapi- itu agak rumit tuh subsidinya Iya. karena ada subsidi daerah ya. Ada Pemda yang ikut memberikan subsidi ya. Jadi nanti kalau misalkan sampai ke Banten, sampai ke BSD, sampai ke lebih jauh lagi, ya itu pemerintah daerah ikut memberikan Subsidi. subsidinya. Subsidi Ya. juga. Itu jadi Oke. itu tadi ya. Jadi ini untuk supaya teman-teman juga lebih fair kalau mau membandingkan gitu ya. Kan sering dibandingkan tuh, wah kenapa nggak gitu, nggak Jepang saja, atau ada yang mengatakan Ya, nah, makanya kalau Jepang udah pasti nggak mau karena ini pasti nggak untung. Jangan lupa, justru di sini pilihan menggunakan investor Cina itu justru untuk menunjukkan bahwa di dalam proyek KCIC itu lebih besar kepentingan strategis pemerintah daripada aspek bisnisnya. Itu yang mesti disadari oleh teman-teman. Kritik yang sekarang banyak berkembang itu kan kritik soal masalah Bunga. perhitungan ekonomi. Iya, ya. Jepang bunganya cuma istilahnya 0,2. istilahnya perdebatan tentang hitungan teknokrasinya gitu ya. Ya. Padahal ini adalah kepentingan strategis pemerintah. Ya gitu. Nah, ini kalau sudah kepentingan strategis pemerintah itu, maka pemerintah itu bertindak atas nama negara sebagai negara, bukan sebagai pemerintah lagi. Kalau negara yang bertindak itu berarti sudah amanat konstitusi. Gitu. Itu adalah salah satu dari keselamatan dan atau kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi salah satu dari dua ini. Karena ini kan panglima tertingginya dalam konstitusi, tujuan bernegara kita ini kan dua itu. Ya, keselamatan ya dan kemudian kesejahteraan. Itu kan dua itu ya. Jadi tujuan kita berbangsa itu. Dan kalau ini merupakan salah satu dari dua ini kepentingan strategisnya, maka itu adalah kepentingan negara, bukan lagi kepentingan pemerintah. Ya, jadi kalau kepentingan negara itu berlanjut siapapun pemerintahnya. Contoh yang lain apa? Contohnya yang lain misalkan PSO yang lain misalkan BBM satu harga. Nah itu mau dihitung sampai jungkir balik juga BBM satu harga itu Pertamina pasti rugi. Dan gak bakalan akan ada BBM satu harga kalau tidak ada kepentingan strategis pemerintah yang masuk. Jadi BUMN dalam hal ini mau untung mau rugi atau nggak jangan mikir untung, meskipun rugi tetap harus dilaksanakan. Nah gitu ya. Oleh karena itu kemudian namanya PSO itu kemudian pemerintah membantu dengan subsidi tadi. Tapi ini agak beda dengan KCIC, meskipun ini PSO nggak disubsidi dan nggak dikasih apapun dari APBN gitu ya. Nggak dikasih fasilitas. Nggak dikasih fasilitas apapun, bahkan penjaminan juga tidak dengan APBN. Yang cost of run itu tidak dijamin dengan APBN loh, tapi dijamin oleh asuransi PT yang penjaminan risiko itu ya, penjaminan infrastruktur ya. Nah, Om, selain KCIC ada nggak PSO yang tidak disubsidi? Kayaknya nggak ada ya. Cuman ini. Oke. Gitu. Karena pemerintah ini kebetulan pemerintah Pak Joko Widodo pada waktu itu kebetulan bertemu dengan pemerintah China yang mau mendukung secara politis gitu ya proyek ini meskipun hitungannya rugi. Jadi China itu makanya yang tanggapan juru bicara Kementerian Luar Negeri China kan menyatakan
lihat dari segi manfaatnya dong, lihat dari segi strategisnya dong. Iya. Bahwa pemerintah Cina mendukung proyek ini untuk tujuan itu, bukan untuk nyari untung gitu. Kalau untuk nyari untungnya pemerintah Cina bersedia untuk negosiasi. Mau digimanain juga, itu pemerintah Cina akan ikut. Open. Nah, itu sebabnya kenapa pilihan ini jatuh kepada proposal China itu karena ya itu tadi nggak mau bersedia nggak dikasih APBN, bersedia tanpa subsidi gitu ya. Kemudian apalagi yang satunya, ya jadi apa namanya skemanya itu apa namanya kalau si Jepang itu kan minta kepastian ya pengembangan jalur sampai ke Banten. Begitu juga kalau seandainya yang kereta cepat itu Sampai Surabaya. Cina itu dia mau dijamin sampai Surabaya, sementara pemerintah nggak mau jamin. Ya. Itu. Nah, Cina mau gitu. Ya udah nggak apa-apa sampai Bandung dulu. Apa Surabaya Tarsok gitu Jadi ya. termsnya beda ya. Kalau Jepang harus harus sampai Surabaya. Ya. Kalau Jepang. Kalau Jadi Cina mau selalu sampai Bandung aja. Gitu. Nah, ini sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Pak Luhut ya pada waktu itu, waktu zaman ribut-ribut. Yang ini, yang daur ulang isu yang tadi disampaikan Empik ya. Jadi pada waktu itu Pak Luhut itu sudah pernah menyampaikan gitu ya bahwa ketika pemerintah itu akan memilih dua proposal ini Jepang atau China, kemudian melakukan pendekatan kepada dua pemerintah yang dengan pemerintah China, pemerintah Jepang tidak mendapatkan dukungan, ya pemerintah Jepang ya sudahlah pokoknya sesuai dengan proposal itu gitu ya. Sementara kalau pemerintah China itu akomodatif gitu. Kenapa kok Cina akomodatif? Ada kepentingan apa? Sebenarnya kepentingan China itu adalah apa namanya? Ya tentu ada kepentingan bisnis ya, dalam hal ini memperluas market ya, meningkatkan image dari keunggulan teknologinya dan seterusnya, hal-hal yang semacam itu. Tetapi sebenarnya ada hal lain yang lebih yang lebih klik dengan pemerintah Indonesia pada waktu itu adalah karena kesamaan pengalaman gitu. Jadi China ini ingin menularkan pengalamannya karena China menghadapi problematika yang serupa di dalam pembangunan infrastruktur di China ya. Nah, jadi kenapa China terlihat sangat ambisius dalam mengembangkan infrastruktur itu karena akhirnya China itu memutuskan ayam dan telur itu. Jadi hitungan ekonomi dulu atau hitungan strategis. Ternyata kalau melulu hitungan ekonomi, jadi istilahnya kalau teknokrasi yang karena yang dipakai ya. Normalnya itu kan kebijakan publik itu kan memang harus teknokrasi ya. Jadi kalau teknokrasi hitungan bisnisnya harus matang, harus nggak ada risikonya minim. Ya kalau ada sesuatu harus ada penjaminannya dan seterusnya gitu ya. Harus untung, nggak boleh rugi, ya kayak gitulah ya. Karena ini uang rakyat dan seterusnya kan gitu. Tetapi kalau semuanya menggunakan konsep itu ya selamanya kita nggak bangun kereta, nggak bangun jalan tol, nggak bangun dermaga, nggak bangun apapun lah gitu ya. Berarti kalau infrastruktur, kalau pakai teknokrasi itu nggak bakal masuk akal. Nggak bakalan masuk. Gitu. Nggak bakal untung ya. Nggak bakalan untung apapun itu. Ya sebagai contoh misalkan kan banyak nih Pak Jokowi juga banyak dikritik gara-gara banyak pelabuhan yang dibangun mangkrak. Ada bandara mangkrak, ya nggak ada penumpangnya dan seterusnya. Itulah cost yang harus dibayar dari ketika sudah keputusan politik yang paling tinggi. Itu bukan teknokrasi. Nah, pemerintah China menularkan itu ke Indonesia. Pemerintah China akhirnya memutuskan kalau hitungan bisnis terus, bangsa yang paling ekonomi di dunia ini kan China, gitu ya. Dia mikirnya cuan lah, gitu. Kalau nggak cuan nggak mau kerjain. Ternyata dengan cara begitu China nggak maju, gitu. Nyari cuan dulu gitu. Ya kalau cuma dihitung dengan cuan nggak bakalan maju. Ya. Gitu. Kalau ini semua dihitung, semua pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Cina belum ada yang balik modal. Belum ada. Berarti kan mengharapkan ada value lain kan di luar itu kan. Nah, itu yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri itu dilihat dong dari manfaatnya, dilihat dari keberhasilan strategiknya. Ya. Ya, itu kalau
mau dihitung secara ekonominya, impact-nya 31.000 orang komuter setiap hari Jakarta-Bandung, itu impact ekonominya berapa? Nah, KCIC itu sekarang sangat terkenal bagi penumpang transit yang ke Halim, ke penerbangan Halim. oh iya. Itu sangat Bandara terkenal. Halim ya? Iya, Dari Bandung. Bandara Halim. Dan kalau di survei gitu ya, kalau di survei gitu minat yang tertinggi dari penumpang dari penumpang KCIC itu berharap nyampe ke Bandara Soekarno-Hatta. Gitu. Dibandingkan kan waktu itu pernah diusulkan gimana kalau ke Majalengka gitu ya. Itu yang terbesar. Jadi orang Bandung itu lebih mengharapkan terbang ke Soekarno-Hatta daripada terbang ke Halim. Majalengka. Oh, bukan. Majalengka. Gitu. Jadi sekarang mereka banyak pakai WUS itu untuk ke Soekarno-Hatta. Tapi kan ini belum connected ke Soekarno-Hatta gitu. Connectednya masih terbatas sih. Ya, Baru ada Damri doang. Damri dari mereka Halim. maunya itu transportasi rel penuh sampai ke Soekarno-Hatta. Full mentok sampai Soekarno-Hatta. Itu kan makanya sampai ada wacana kan KCIC-nya itu somehow di connected langsung ke Soekarno-Hatta. Itu dulu sempat lagi-lagi Pak Luhut ya pernah menyampaikan itu. Dan itu memang terbukti sekarang itu minat tertinggi itu orang Bandung yang mau terbang itu mereka memilih terbang ke Bandara Soekarno-Hatta. Melalui WUS. Ya jadi ya memang sekarang masih belum connected sepenuhnya ya, artinya mereka masih pindah moda transportasi lain tapi itu sudah sangat menolong. Karena cuma 30 menit ya. 30 menit terus kemudian tambah 1 jam ke Bandara Soekarno-Hatta, is worth it lah daripada 1,5 jam ke Majalengka yang penerbangannya terbatas. Atau sekarang malah nggak ada ya. Iya. Nah, gitu. Jadi intinya itu yang masih directly berkaitan dengan bisnis transportasinya. Dan di luar itu sebenarnya masih ada bisnis yang lain. Jadi proyek seperti KCIC ini sebenarnya dia punya opsi lisensi kedua yang itu mungkin sekarang masih belum diaktifasi ya. Lisensi kedua itu adalah lisensi sebagai pengembang. Ya. Developer Di area sekitar itu punya lisensi itu. Sekarang masih opsional, belum ada di dalam kontraknya KCIC. Tapi itu opsional yang diberikan sebagai sebagai benefit yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kalau nanti mereka akhirnya berminat gitu ya, punya mitra untuk pengembangan wilayah, itu mereka akan diprioritaskan terutama di area yang itu. Jadi misalkan nih, kemudian dia kerjasama dengan pengembang lokal, misalkan siapa? Agung Podomoro, Sinarmas gitu ya. Tegalwaru udah kan? Udah yang mulai. Sama Summarecon kan? Sama Summarecon ya. Ngembangin wilayah itu gitu. Karena kalau nggak ada itu kereta, wilayah itu nggak bakal berkembang. Sampai tahun jepot juga nggak akan berkembang. Tapi begitu ada kereta itu, ya kemudian wilayah itu bisa berkembang. Ya bisa. Nah kalau yang di luar negeri semua stasiun itu yang menjadi sentral itu yang dilewati itu pasti di situ ada mall, mall, pasar, perkantoran, ya apartemen. Hidup lah ya di sekitar situ ya. Itu sudah pasti di mana-mana. Bahkan keretanya masuk ke dalam mall gitu. Gitu. Jadi di Jepang misalkan banyak sekali kita keluar dari stasiun itu ya keluarnya di mall. Ya stasiun JR juga rata-rata gitu. Keluarnya di mall, bukan keluar ke jalan atau mana, enggak. Keluar kartu, keluar udah mall dalamnya. Jadi stasiun keretanya itu di dalam mall, gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh. Dan itu tadi dari portofolio bisnisnya nantinya itu yang sampai 70% itu. Portofolio bisnisnya itu. Jadi bukan yang transportasinya. Karena kalau yang modelnya cuma transportasi saja, pengalaman di seluruh dunia yang namanya transportasi publik ya, PSO itu sudah pasti rugi. Udah berulang kali cerita Inggris misalkan. Itu kereta api KAI-nya Inggris itu bangkrut itu nggak cuma sekali, udah berkali-kali. Mungkin lebih dari 5 kali dia bangkrut. Ya
simpel, yang paling gampang. Hah? Garuda umurnya 75 tahun ya. Iya, itu bilang. Nah, masih diguyur lagi 30 triliun kemarin. Gitu. Jadi memang kalau untuk sektor itu ya, sektor pelayanan publik itu, sektor pelayanan publiknya itu memang sampai kapanpun didesain tidak mungkin bisa untung. Gitu ya. Kenapa nih Om ya? Kenapa yang handle tuh negara aja, jangan BUMN gitu? Jangan memang bener-bener Ya kalau enggak gitu ya? Ya, Dulu kalau- kan ada jawatan kalau- kereta api gitu lah ada. dulu berbagai macam model itu sudah pernah dilakukan. Dulu dihandle langsung oleh pemerintah dulu. Ya. Langsung. Lewat Perum ya. Ternyata Iya. ya berupa perum ya, hancur lebur, Perumkah. ya, salah urus, ya, nggak profesional, ya. Plus minus lah ya. Kalau Ya, negara langsung 100%. Nah, itu gak cuma di Indonesia, di mana-mana juga begitu. TPK pejabat gimana sih? Iya. Iya. Di Indonesia dulu jalur kereta api ini semuanya bangkrut, yang punyanya, yang dibangun oleh Belanda, ya. Sejak zaman kolonial ini, jalur kereta api ini dioperatori oleh banyak, ya, nggak hanya cuma satu operator, ya. Dari banyak operator itu semuanya bangkrut, nggak ada yang nggak bangkrut, ya. Semuanya akhirnya diambil alih oleh maskapai, apa namanya, yang sekarang jadi KAI itu punyanya pemerintah. Itu apa Om? Tata kelola ya? Iya. Tata kelolanya. Ya memang ya begitu, bisnis transportasi publik itu sudah nggak bakalan untung, udah gitu. Ya makanya kalau tadi kan kalau itu nggak bakal untung, kenapa nggak pemerintah aja yang handle semuanya, tapi tata kelola tadi ya? Ya Justru kalau pemerintah yang handle itu kan sekarang udah nggak boleh ya. Jadi kalau ya pemerintah itu sekarang nggak boleh langsung menghandle, harus diserahkan ke swasta, dalam hal ini adalah BUMN. Badan usaha. Ya. Oke. Jadi badan usaha pemerintah. Kenapa? Agar supaya disiplin fiskal ya. Jadi supaya APBN itu tidak bocor untuk urusan ini. Karena kan sudah berulang kali nih subsidi PLN, waduh hancur lebur gitu ya. Ya nggak bisa disalahin PLN juga gitu, karena kan kalau PLN kan tugasnya harus wajib memasang sekian juta rumah gitu ya. Nah sekian juta rumah kan berarti sekian juta subsidi juga. Gitu kan, karena otomatis karena tarif listrik itu disubsidi sampai tingkatan tertentu, nah gitu ya. Nah, sehingga, kalau kayak gitu kan ya tekor nih pemerintah kan gitu. APBN itu rawan mengalami mengalami disaster itu tadi secara fiskal ya kalau digunakan untuk seperti itu. Maka dari itu ya karena memang subsidi itu kan memang sangat menguras ini ya. Menguras kantong ya. Nah, sebagai contoh misalkan subsidi kesehatan BPJS ya. BPJS itu kan semua orang, padahal kenyataannya semua itu disubsidi oleh pemerintah gitu. Tapi kan masyarakat tetap nggak puas kan. Ya contohnya ini ada sakit jantung harus di-ring. Ringnya berapa? 3. Tapi setahun maksimal cuma 1. Jadi yang 2 lagi nunggu 2 tahun lagi gitu ya. Atau bayar sendiri. Ya kayak itu kalau masih hidup gitu kan. Itu kan salah satu contoh. Kenapa? Ya itu karena tadi secara teknis memang kalau directly dari APBN itu memang seperti itu. Oleh karena itu harus diswastakan ya. Nah, harus diswastakan itu supaya kemudian kalau swasta kan lebih fleksibel dan dia bisa mengambil sumber pembiayaan dari tempat-tempat yang lain. Iya, itu mungkin value-nya. Karena swasta lebih fleksibel ya. Ya, kalau pemerintah kan nggak bisa. Ya, Oke. lebih rigid. Oke. Jadi tadi kan udah sempat jawab ya. US itu rugi apa enggak. Tapi kalau misalnya ada beberapa netizen yang mungkin menurut gua dia juga punya info yang jauh, dia juga hobi ngulik info. Dia mengatakan bahwa ada untungnya di luar negeri gitu. Dan di data gue juga mencatat memang ada yang untung di luar Contohnya? negeri. Yang perusahaan yang serupa di luar negeri. Ya. Oke. Contoh nih, ini gue masukin cuma 4 doang ya. JR Shinkansen. Oh, Shinkansen ya. Shinkansen itu dia ada untung, tapi nggak semua. Secara total Shinkansen masih rugi. Tapi dia ada yang untung di beberapa jalur. Dan rata-rata jalur yang untung itu panjangnya di atas 400 km. Di atas 400 jauh. 400 km. Jadi ada semacam formula gitu ya. Ya. Jadi kalau mau untung kereta cepat itu harus di atas 500 km. Ya, kalau di Jepang. Ya.
Enggak, kayaknya di seluruh dunia begitu rumusnya. Itu dia Tokaido Lines. Dia panjangnya 515 km. Oh, itu banyak wisatawan. Ya. Kemudian dia untung setelah 23 tahun. Jadi dia dibangun tahun 1964. Salah satu yang pertama, Tokaido Lines itu yang pertama kali dibangun Shinkansen. Dia baru dapat profit itu di tahun 87. Jadi 23 tahun. 23 tahun baru Iya. untung. Faktor profitnya adalah dia menghubungkan kota-kota industri. Nah, jadi balik kayak konsep tadi. Jadi kalau di Jepang itu konsepnya Integrated ya. Jepang itu ngebangun Shinkansen kereta cepat. Itu pada saat industri kereta apinya itu udah mapan. Udah di atas 90 tahun, 98 tahun kalau nggak salah. Nah, jadi dia udah punya kota-kota industri. Nah, kota-kota industri ini kan butuh transportasi yang lebih cepat. Dia bangunlah Shinkansen gitu. Waktu itu pakai World Bank. Cost overrun-nya 100%. 100%. Kita nggak nyampe 100% loh. Sama Ya, sekali itu nggak nanti 100%. kita bahas. Itu sekarang langsung pertanyaannya aja Oke. apa? Yang mau ditanyain apa nih? Apa dulu? Jadi kalau yang menguntungkan tadi ada di itu ya, ada Shinkansen, Renfe FIA yang Spanyol, itu dia setelah 32 tahun baru profit. Itu dia profit setelah diambil alih sama pemerintah. Ya. Terus ada TGV. TGV itu setelah 31 tahun baru profit. Ya. Intinya kalau gini. Nah, yang paling top nih, Din. Ya. Yang paling top Cina. Tapi hanya jalur tertentu, sama kayak Jepang tadi kasusnya gitu. Secara total Cina masih rugi di kereta cepat. Tapi jalur Beijing Shanghai 1318 km itu dia profit dalam jangka waktu 8 tahun. 8 tahun. Ya, Jadi itu setelah 8 tahun dia profit. 2 kota terbesar di Cina. Tuh. 1318. Nah, oke. Kita bicara. Bener nggak? Wus rugi. Tadi udah beberapa ada jawaban ya. Oke. Jadi gini. Yang pertama kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rugi itu. Karena kalau secara akuntansi ya. Secara angka nih berarti ya. Bukan, secara akuntansi, secara pembukuan ya. Secara pembukuan itu kalau target belum tercapai namanya juga rugi. Ya, oke. Ya. Gitu. Nggak dapat bisnis yang seharusnya dapat bisnis, nggak jadi, itu juga rugi. Gitu. Tetapi yang namanya potensi, ya, yang namanya potensi pendapatan itu bisa dijual meskipun belum terjadi pendapatan. Gitu. Seperti misalkan punya piutang. Piutang itu bisa dijual. Iya. Gitu. Itu yang dilakukan juga untuk pembiayaan jangka pendeknya cost overrun WUS itu juga dilakukan seperti itu. Jadi kreditnya dia jangka pendek yang didapatkan dari Himbara itu dijual lagi ke Cina kredit itu. Gitu. Sehingga kemudian Himbara yang semula waduh modal gua kesedot semua buat proyek KCIC ini gara-gara KA ini gitu kan untuk membiayai bridging loan-nya dalam jangka pendek gimana nih akhirnya itu juga diserap oleh China, bank di China itu sehingga kemudian Himbara lepas nih dari tekanan dari tekanan balance-nya gitu ya akuntansi kreditnya itu gitu jadi kita harus hati-hati dulu yang disebut rugi yang selama ini diomongkan orang wah rugi. Itu akuntansi. Itu rugi secara akuntansi itu tadi. Ini is not really kerugian yang akhirnya menjadi bangkrut itu. Dan sebenarnya aneh sih, Din. Hah? Sebenarnya menurut gua aneh sih. Kok aneh? WUS itu baru 2 tahun loh, Din. Loh, lah ya itu makanya. Tadi aja seperti misalkan tadi begini, aja Cina wah beban utang 8 tahun. Jadi begini, jadi ini sebenarnya ada narasi yang nggak nyambung sebenarnya dengan publik gitu ya. Seperti misalkan WUS nggak mampu bayar utang. Loh, WUS itu sekarang belum bayar utang loh. Iya. Karena masih grace period selama 10 tahun. Ini kan baru 2 tahun. Jadi sampai 10 tahun itu masih 8 tahun lagi. Iya. Ada grace periodnya. WUS memang harus ngebayar utang. Utang ini adalah bridging loan yang didapatkan dari Himbara tadi. Dan ingat, ada yang miss dari semua informasi tadi, dari informasi yang beredar sekarang. Kayak tadi kita sebutkan cicilan utangnya WUS kan kalau misalnya dihitung
pokok dan bunga itu sekitar 4 triliun. Tapi itu 4 triliun bukan uang Indonesia semua loh. Indonesia kan cuma megang saham 60%. 60%, sisanya kan Cina. konsorsium Cina. Oke. Jadi gini loh. Kita cuma ngeluarin uang 60%. Jadi asal persoalan ini adalah PT KAI sebagai induk perusahaan dari PT apa namanya? KCIC. Bukan KCIC, yang anak usahanya dia, apa? Yang konsorsium BUMN itu loh. Oh iya, lupa gua. Apa namanya nih? Yang gabungan ya? Ya, yang gabungan itu. Pilar Sinergi. Ah ya, Pilar itu. Sinergi. Nah, yang menguasai 60% saham itu karena terjadi cost of run, sehingga rasio kecukupan modalnya KAI itu nggak cukup untuk mendukung proyek ini, sehingga dia minta suntikan modal dari Negara. pemerintah. Suntikan modal itu dipakai untuk membiayai tagihan yang sedang berjalan, ya sehingga sehingga kemudian proyek ini bisa berjalan. Nah, itu tadi, sehingga nilainya yaitu tadi sebesar 4 triliun itu tadi, sehingga akhirnya karena 4 triliun ini belum akan jatuh tempo sekarang, belum atau masih dalam masa termin pembayarannya, masih dalam masa tenornya gitu. Oh, ada fleksibel kalau nggak salah 10 tahun deh. Ya, entah berapa tahunnya ya, kayak gitu. Jadi sehingga boleh. akhirnya KAI ini kan nggak bisa mengembangkan bisnis dia, gitu. Karena uangnya sedot ya. Iya. Modalnya dia Habis. Jadi istilahnya rasio kecukupan modal itu kan Nggak cukup. diperlukan oleh rasio kecukupan modal itu kan perbandingan antara aset gitu ya dengan bisnis yang sedang dia jalanin gitu ya. Ini kan nggak boleh tekor, harus imbang nih. Iya. Jadi secara akuntansi, kalau sekarang KAI itu punya proyek untuk mengembangkan jalur kereta baru misalkan, itu dia mencari pembiayaan yang akan ditolak. Gitu. Udah mentok nih plafon lo. Modal lu udah habis. Iya. Kalau lu nambah utang lagi, nggak seimbang dengan bisnis lu yang sedang jalan. Sehingga balance-mu, akuntansimu kan jomplang, nggak sehat. Gitu. Jadi kalau nggak sehat, berarti dia nggak Nggak tumbuh. nggak layak, nggak layak untuk dikasih pinjaman, gitu. Orang investor nggak berani, gitu. Nah, gimana caranya? Caranya ada dua. Beban investasimu itu direstrukturisasi atau di spin off, gitu ya. Jadi dibuang aja deh itu konsorsium KCIC-nya itu, dibuang aja, misalkan diambil alih Danantara gitu ya, diambil alih. Nah, dia kan bebas nih. Wah, duit dia yang 4 triliun langsung kembali dong. Modal dia yang 4 triliun langsung kembali dong. Nah, akhirnya dia punya plafon naik untuk dia bisa dapetin kredit lagi. Meskipun 4 triliunnya itu belum kembali gitu kan. Tapi artinya itu sudah bukan menjadi beban dia lagi. Gitu. Artinya dia nggak terima cash 4 triliun, bukan begitu. Tapi di balance-nya dia itu ada piutang 4 triliun ya, yang semula utang berubah jadi piutang. Gitu. Nah, itu akhirnya dia bisa mengembangkan bisnis kembali. Jadi sebenarnya KAI itu ngerengek gitu. Minta sama pemerintah, bantuin gua dong, minta sama Danantara, bantuin gua dong supaya gua nggak terbebani proyek ini nih. Kalau ngikutin lu masih grace period 10 tahun, nggak tahu kapan untungnya, itu masih nunggu lagi 60 tahun. Masa 60 tahun gua nganggur doang? Gitu. Apalagi ini direkturnya baru ya. Nah, direktur baru kan butuh menunjukkan performa ya. Gitu. Ya dia nggak bisa ekspansi. Gimana dong? Gua nggak bisa dapat bonus nih akhir tahun. Kan gitu ya. Akhirnya mana nih disisirlah keuangan dia, neracanya dia, ternyata beban gua ada di situ. Nah, itu gimana sebenarnya? Di KCIC. Jadi itu bukan karena KCIC itu rugi yang akhirnya nggak mampu bayar utang, nggak mampu bayar bunga, dan akhirnya
akhirnya bangkrut, asetnya disita. Bukan begitu. Jauh banget dari itu gitu. Jauh banget dari itu. Bukan itu. Ini persoalannya adalah si pemilik modal. Dalam hal ini adalah si KAI. Itu dia kehabisan duit, kehabisan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Dia nggak ada hubungannya sama KCIC. Gitu. KCIC-nya gimana? KCIC-nya sehat. Gitu. Ya pertumbuhannya positif kok. Karena pertumbuhannya positif dan itu masih on track 2 tahun sudah sampai 26.000 penumpang dari target 31. Very good. Gitu enggak? Very good ya itu kan ya. Iya. Tinggal digenjot lagi dikit. Iya. Very good untuk ukuran proyek yang merupakan infrastruktur publik. Di mana proyek infrastruktur publik itu nggak ada yang hitungan balik modalnya itu 5 tahun gitu, nggak ada. Gitu. Break even operasional itu rata-rata 20 tahun, bahkan 25 tahun. Break even operasional ya, artinya kalau itu tadi mencapai target 31.000 itu biasanya baru sampai break even operasional, artinya antara pendapatan dengan biaya operasional imbang atau lebih tinggi pendapatan. Gitu, kalau sekarang kan masih kurang nih. Gitu kan biaya operasionalnya lebih tinggi daripada pendapatan. Iya. Sekarang belum 26.000 ya? 26.000. Ya nggak gitu ini ya, nggak gitu jauh untuk ke 31.000 kan bisa dalam berapa tahun lah ya harusnya ya? Nggak nyampe lah. Harusnya bisa. Harusnya bisa lah. Cuman memang saya yakin KCIJ udah punya proyeksi gitu akan tercapai dalam berapa. Apalagi genjot yang di non farebox itu. nah, Ya. kalau gue pribadi malah khawatirnya di situ. Karena dalam sejarahnya KAI itu nggak jago nyari farebox. KRL aja yang udah segitu mapannya aja, fareboxnya kecil banget. Non fareboxnya kecil banget. KRL tuh ya. KRL. Dan gini kan sering ada yang membandingkan antara KCIC ini atau proyek bus ini dengan yang lain-lain, misalkan yang di Arab Saudi atau di mana yang di Cina gitu ya. Itu nggak bisa dibandingin sama sekali gitu. Karena kalau yang di Arab Saudi misalkan itu yang lagi rame sekarang treknya lurus ya. Kemudian sepanjang trase ini, sepanjang trek ini tanah milik negara semua. Kagak ada pembebasan lahan, nggak ada namanya ganti untung, nggak ada gitu. Dan ternyata biaya yang dibilang, biayanya cuma sepersekiannya bus gitu, itu ternyata cuma biaya relnya doang, gitu. Jadi biaya konstruksinya saja, ya belum biaya teknologinya, belum keretanya, belum yang lain-lain gitu ya. Jadi ya, kalau mau membandingkan harus apple to apple dan nggak ada yang apple to apple dengan proyek bus ya, sementara ini ya, karena bus ini memang aneh gitu ya, karena dia mengikuti jalur yang tidak biasa. Jadi biasanya kalau kereta cepat itu jalurnya lurus, nggak belok-belok. Ini belok-belok, gitu. Konturnya juga. Iya, konturnya, dan ternyata lahannya juga sulit. Cost of run tadi ya. Jadi begini ya, sekali lagi nih, semua mahasiswa teknik itu pasti dapat pelajaran namanya kuliah yang namanya manajemen proyek. Di jalan manajemen proyek itu kita bikin peta gitu ya, bikin diagram gitu ya. Diagramnya ini yang menggambarkan fase perkembangan proyek ya. Dan di antara fase perkembangan proyek ini kemudian pada fase tertentu itu ada alternatif. Alternatif yang dipercepat, alternatif yang normal, alternatif yang lambat, alternatif yang di luar skenario, gitu ya. Nah itu semua di manage, ada manajemen risikonya gitu ya. Oke, kalau yang di luar skenario gimana, ada nggak asuransi yang bisa menjamin? Nah, itu sebagai contoh ya. Jadi kalau nanti terjadi cost of run, nah itu tadi di dalam setiap manajemen proyek itu pasti ada ditulis perkiraan cost of run itu diperhitungkan. Itu tadi yang bilang Pik, ada cost of run 100%. Biasa di awal tuh udah diprediksi gitu. Sudah diprediksi, makanya kalau cost of run sekian persen, ini masih bisa ditangani oleh modal sendiri. Kalau lebih dari ini kita harus misalkan bikin obligasi baru gitu ya, keluarkan obligasi baru misalkan. Atau harus ngajak investor baru. Harus ditanggung oleh asuransi gitu. Jadi pokoknya gimana manajemen risikonya agar supaya proyek itu tetap bisa berjalan gitu. Nah ini yang nggak kelihatan ya di sisi yang mikro ya. Cost of run itu sebenarnya justru adalah dalam rangka untuk menghindari kerugian yang lebih besar gitu. Daripada mangkrak.
daripada mangkrak, ya, daripada nggak bisa jalan, daripada ada terjadi kesalahan konstruksi. Seperti misalkan begini, salah satu cost overrun yang dirasakan oleh WUS, yang dialami WUS itu adalah karena perubahan jalur ya. Perubahan jalur karena kondisi tanah. Ya. Kalau dipaksakan kondisi tanahnya seperti itu, wah itu berbahaya. Justru akan menimbulkan risiko dan kerugian proyek lebih besar. Kita ngelewatin 3 sesar soalnya. Ya. Akhirnya diputuskanlah membuat terowongan. Nah kalau membuat terowongan biayanya bertambah. Karena konstruksi terowongan tentu berbeda dengan konstruksi di atas permukaan. Itu sebagai contoh. Nambah jembatan. Kemudian ada, nah ini yang lagi iya. Bukan berarti kalau ada cost of run. Cost of run di dalam proyek itu hal yang biasa, normal banget gitu. Bukan hal yang mengejutkan atau indikasi terjadinya kecurangan, markup atau korupsi atau apa begitu ya. Mungkin sejauh mana forecastnya mendekati atau enggak kali. Kan kalau 100% itu kan bengkaknya. Isunya kan ini, cost overrun itu seolah-olah markup gitu. Seolah-olah ini markup ada yang korupsi. Ya mungkin ada korupsi, tapi kalau memang ada korupsi ya silakan aja lah KPK gitu ya. Atau BPK untuk mengaudit atau siapapun lah ya. Yang memang memiliki wewenang untuk melakukan audit, silakan gitu. Tapi kalau kemudian nggak ada indikasi, nggak ada angin, nggak ada hujan, terus dibilang bahwa cost overrun itu adalah korupsi, ya itu lompatan logika. Ya itu seharusnya kita nggak boleh mengembangkan narasi yang semacam itu di tengah masyarakat ya, karena itu misleading ya, misinformasi. Ya itu nggak benar sama sekali gitu ya. Jadi post truth lagi. Ya jadi post truth lagi gitu. Yang kita harus mendudukkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan porsinya yang sebenarnya gitu ya. Jadi bahwa memang cost overrun itu normal aja, nggak ada masalah dengan cost overrun itu. Contoh nih sebagai penyebab cost overrun ya, kita melewati COVID. Ya itu yang bikin itu sih dulu. Ya, salah satu ininya. Nggak ada orang yang kemudian mengatakan COVID nggak berpengaruh, nggak ada. Semua proyek terpengaruh dengan adanya COVID itu. Berhenti kok. Ya gitu. Nah kita nggak berhenti, masih tetap lanjut, itu hebat banget itu. Gitu ya. Dan kita masih tetap tumbuh. Oke, itu. Kemudian terjadinya fluktuasi harga bahan material ya, bahan baku material. Itu nggak bisa dihindari karena itu global market ya. Ya itu. Dan itu biasanya yang terjadi selisih kurs ya, nilai tukar. Nah itu juga sangat membebani, itu menambah cost overrun gitu ya. Nah itu dan cost overrun yang lainnya lagi apa? Karena behind schedule, maka pemerintah mendorong supaya KCIC itu menambah kinerjanya gitu ya. Berarti menambah tenaga kerja dan seterusnya. Tenaga ahli. Ya itu supaya proyek itu bisa dikebut gitu ya. Karena kalau semakin molor, semakin rugi, gitu kan, argonya terus jalan. Gitu. Nah, padahal ini kan sudah mundur gitu. Makanya kan Presiden pada waktu itu Pak Jokowi kan mengatakan apapun yang terjadi harus bisa segera launching, gitu. Karena begitu launching, operasional, ada revenue, nah itulah. Meskipun masih negatif, tapi revenue ini akan mengurangi tekanan pembiayaan proyek itu ya. Jadi hal yang semacam itu. Jadi kita harus ini dulu gitu ya. Jadi harus berhati-hati. Semua diskursus yang sedang berkembang sekarang ini, semua podcast itu kalau saya lihat gitu ya, itu ngomongnya hanya dari sudut pandang ekonomi, dan sudut pandang ekonominya itu bukan adalah sudut pandang ekonomi bisnis, ekonomi teknokrasi gitu, yang itu nggak tepat ya. Sebenarnya sering dikutip misalkan Pak Jonan atau Pak Agus Pambagio gitu ya, itu yang mengatakan proyek ini nggak viable. Iya, kalau sudut pandangnya sudut pandang korporasi, sudut pandangnya KAI, sudut pandangnya BUMN, ya sudut pandangnya anggaran belanja pemerintah APBN, ya itu salah memang, karena nggak viable proyek itu. Tapi sama seperti juga PSO yang lain itu tetap akhirnya pemerintah putuskan untuk dikerjakan meskipun rugi, gitu. Kenapa? Karena itu tadi. Kalau sudah begitu, itu kebijakannya pemerintah bertindak atas nama negara, bukan atas nama pemerintah lagi, gitu. IKN, rugi ya, oke lah, mau dihitung kayak gimana, rugi gitu, ya. IKN itu bukan masalah untung rugi, karena itu amanat konstitusi sebagai negara, gitu loh.
kepentingan strategis Kedaulatan malah negara gitu. Hah? Kedaulatan nggak sih? Ya masalah kedaulatan gitu, masalah kedaulatan, simbol dari keberpihakan kepada apa namanya negara kesatuan ini gitu ya. Karena selama ini ada di Jawa semua, Jawa sentris gitu ya. Maka itu sangat penting memiliki simbol yang ada di tengah, di pusat Nusantara gitu. Itu memang sangat penting itu. Ya, itu kan masalah kedaulatan, masalah integritas dari negara. Itu yang merupakan amanat tertinggi dari konstitusi. Ya, jadi itu sudut pandangnya yang harus dipakai gitu loh untuk melihat dari bukan berarti nggak boleh mendiskusikan aspek ekonominya gitu. Kalau aspek ekonominya kita bisa melihat ini masih banyak yang bisa kita diskusikan yang selama ini nggak muncul ke permukaan. Tadi ya soal pengertian rugi misalkan. Ya, itu bayar utang, kenyataannya kita itu belum bayar utang, belum waktunya bayar utang, belum ada yang jatuh tempo. Yang jatuh tempo itu adalah utang bridging loan yang kepada apa namanya Himbara, dan itu pun juga nggak mau membebani Himbara karena itu sudah di take over oleh China dan itu bisa dinego lagi. Salah satu bentuk negonya, contohnya tadi yang sempat aku sampaikan adalah itu tadi ya, mengubah apa namanya nilai tukarnya dari mata uangnya dari karena kan sudah terbelanjakan gitu. Tentu nggak make sense juga terus memakai kurs dolar gitu ya. Kenapa nggak langsung di fixkan aja ke rupiah atau nilai rupiah sekarang gitu ya, atau di nilai renminbi sekarang. Gitu. Ya, jadi kalau ada yang bertanya apakah di proyek yang sama ada cost overrun, jawaban gua ada. Jadi proyek kereta cepat di India yang digarap sama Jepang itu saat ini cost overrun. Itu di atas, MRT ada nggak cost overrun? 50%. MRT ada cost overrun-nya juga nggak? MRT ada, tapi gua belum melihat datanya. Iya. Nah, terus intinya cost overrun itu normal gitu, normal, aja, biasa gitu. Tadi yang di India sama Jepang. Bukan sesuatu yang heboh. Sekarang yang di India tadi berapa? 50%? Cost iya, overrun. 50%-an lebih. Nah, yang di Eropa ada lagi, di Inggris. Inggris kan lagi ngebangun HST2. Namanya HST2 project-nya. Itu sekarang lagi ke pending. Tapi kalau nggak salah udah jalan lagi. Itu cost overrun-nya 80%. Tinggi banget. Cost overrun-nya 80%. Jadi Inggris tuh ngembangin kereta cepatnya ke wilayah lain gitu. Ya, orang itu kan suka begini ya, ada perencanaan dan desain proyek. Tapi perencanaan dan desain proyek itu bukan kitab suci. Ada yang mengatakan seolah-olah, wah ini melenceng dari perencanaan. Loh, bukan dosa dalam proyek itu. Nah, soalnya ada ahli yang bilang juga, ahli yang bilang juga nih yang selalu rame sama ini, di luar negeri itu dulu kan sempat ada yang bilang Shinkansen aja cost overrun-nya 100% kan dari Bank Dunia. Katanya ya Shinkansen kan zaman dulu, sekarang kan zamannya udah teknologinya harusnya zamannya sekarang harusnya udah bisa menghitung jauh lebih tepat. Ya faktanya kayak India tadi cost overrun, yang Inggris cost overrun gitu. Yang nggak bisa diprediksi dong. Ini salah satu tadi yang sudah saya sebutkan. Ahli ekonomi mana yang bisa memprediksi COVID? Ayo, aku tanya. Ahli ekonomi mana yang bisa memprediksi COVID? Gitu. Nggak ada. Orang tidak ada satupun ahli di seluruh dunia ini yang tahu kapan COVID akan berakhir. Pada waktu itu ya. Siapa? Belum berakhir sekarang kan? Masih kan? Ada lagi. Cuman udah jadi kita sudah udah bukan pandemi lagi sekarang. Community imunitasnya sudah kuat. Sama kayak flu lah, kayak flu. Ya, itu salah satu contoh kenapa kalau gua ngelihat perdebatan di podcast itu ya, itu semuanya boleh saya bilang offside gitu. Jadi mereka membicarakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, gitu. Berarti termasuk kayak Pak Mahfud kemarin nih, offside-nya jauh banget ya? Nah, itu ya dikaitkan dengan kedaulatan ya, isu. Ya kita memang punya stigma ya terhadap apa-apa yang berbau Cina gitu ya. Di alam bawah sadar kita ada begitu. Dan kayaknya Pak Mahfud pernyataannya kemarin itu mengamplifikasi itu ya. Jadi yang sebenarnya itu nggak benar juga gitu karena mungkin nggak Din? Mungkin nggak? Kayaknya nggak sih. Nggak mungkin. Menurut sudut pandang geopolitik ya, Nah iya, sudut pandang geopolitik. Karena China itu bukan negara penjajah, gitu. China itu punya sejarah penjajahan cuman ada di Korea.
Enggak, China punya enggak, Korea, Jepang cuma ya? di Tibet doang. Oh, ya Tibet. Iya, yang jajah Korea Jepang ya? Iya, nggak ada. China itu tidak, meskipun komunis, tapi dia itu tirai bambu ya. Tirai bambu itu tidak agresif menjual ideologinya dengan tujuan untuk Menguasai. membentuk pan komunisme ya gitu. Oh, gitu. Jadi kalau pan komunisme itu seperti yang dilakukan Uni Soviet. Jadi dia ingin negara-negara yang sama-sama berideologi komunis itu untuk bersatu di bawah Uni Soviet. Dirangkul. Ya, gitu kan. Nah, gitu. Nah, Cina nggak seperti itu. Sehingga dia tidak punya ambisi teritorial gitu ya. Iya. Seperti misalkan mau punya pangkalan di Indonesia gitu. Itu nggak punya ambisi ke situ gitu. Apalagi dihubungkan dengan proyek, itu lebih nggak mungkin lagi. Karena sudah jelas proyeknya KCIC itu kan proyek business to business. Iya. BUMN dengan BUMN Cina, Iya. gitu ya, dengan swasta Cina, ya, nggak ada keterlibatan pemerintah sama sekali gitu. Jadi kalau terjadi risiko, ya apa yang ada di dalam kontrak. Jadi misalkan kontraknya mengatakan kalau ternyata tidak terjadi resolusi, terjadi dispute, misalkan nggak bisa di pengadilan Indonesia, dibawa ke arbitrase internasional. That's it. Arbitrase internasional, nanti ruang lingkupnya apa? Ya udah. Nanti harus kalau mau ada kewajiban diselesaikan sesuai dengan aset yang ada. Sama seperti kepahilitan biasa. Nggak akan ada kemudian, oh kalau begitu pemerintah Cina minta pulau di Indonesia, Pulau Natuna buat pangkalan militer. Nggak mungkin gitu. Pintu masuknya di mana? Wong ini bisnis to bisnis. Dan udah tercover di kontrak tadi ya. Terkait di kontrak kan nggak mungkin. Pemerintah Cina dasarnya apa? Gitu. Nah, untuk yang masalah itu juga kemarin ada beberapa pengamat yang ngasih contoh gitu. Contohnya misalnya yang di Afrika, yang di Sri Lanka ya, Hambantota itu Sri Lanka ya. Katanya sekarang Hambantota tuh jadi pangkalan militer gitu. Nggak ada yang bener tuh. Makanya. Itu isu aja semuanya. Gitu. Makanya maksud gua. Jangan ya kalau ininya apa namanya? Ini sekedar informasi aja ya. Kalau isunya diangkat adalah dermaga Hambantota yang di Sri Lanka itu kekecilan. Jangan itu yang contoh. Yang dijadikan contoh itu sekarang Afghanistan. Ya, Afghanistan itu sekarang sedang bangun macam-macam nih. Cina itu sedang membangun rel yang Silk Road itu, ya, yang apa Silk namanya? Apa namanya? Bukan Silk Road, apa namanya? Apa? Obor. Oh. One Belt. Ya, One Belt, One Road. Itu kan sekarang sedang dikerjakan tuh 900 km sampai 1000 sampai 1600 km sampai ke Pakistan. Ya, sampai ke Pakistan. Melewati Kabul sampai ke Pakistan. Itu sekarang sedang dalam tahap penyelesaian sudah tercapai 900 km. Kemudian membuat kanal irigasi terbesar di Asia Tengah. Ya, itu 1000 sekian kilometer. Itu juga sudah terjadi. Gitu. Terus pembangkit listrik di mana pabrik semen dan pembangkit listrik di mana kemudian Taliban ini, pemerintah Taliban ini sekarang menjadi eksportir energi listrik ke negara-negara tetangga itu. Membangun jalur kereta api yang menghubungkan 6 negara di sekitar Afghanistan ke Afghanistan. Jadi Afghanistan sebagai pusatnya. Gitu. Jadi kalau Iran mau jual gas itu dia lewatin Afghanistan dulu baru bisa keluar. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dia menjadi hub di Asia Tengah. Dan kebetulan memang posisinya di tengah benar. Iya. Ya, karena ada Uzbekistan, ada Kazakhstan, ada. Karena itu juga jadi salah satu yang diisukan, Din. Iya, bahwa dan itu hitungan ekonominya sudah pasti kagak ada yang bisa dibayar oleh pemerintah Taliban. Oh iya. Gitu loh. Itu yang namanya jual negara itu ya Taliban. Jadi balik kata yang tadi diomongin Didin itu yang disebut kalau Sri Lanka mau kekecilan. Beberapa orang itu ini debt trap, jebakan utang gitu. Kalau Sri Lanka sendiri kayak Hambantota itu, yang gue tahu ya, ini yang gue tahu ya dari yang gue baca banyak data itu memang pelabuhan. Karena itu kan antara pemerintah Cina sama pemerintah Sri Lanka. Iya. Nah,
karena itu pelabuhan akhirnya jadi ada masalah lah gitu kan. Dia nggak bisa bayar dalam gagal bayar lah gitu kan. Ternyata pelabuhannya itu dilelang, dilelang. Yang menang adalah perusahaan China. Tapi bukan berarti nggak dapat apa-apa. Perusahaan Cina itu bayar sewa ke pelabuhan itu selama 99 tahun. Berarti kan otomatis uang ada masuk dong ke Sri Lanka dong. Sama dengan Hong Kong ceritanya dulu 99 juga kayak sama tuh. Iya. Nah gini, itu dermaga yang sama di Indonesia juga mengalami nasib seperti itu. Gitu. Priok gitu. Tanjung Priok itu pernah dikontrak oleh operator asing, Hutchinson sama Mitsui. Oh gitu. Selama sekian puluh tahun kan nggak ada orang yang tahu tuh. Jadi jangan dulu. Oh kalau Tanjung Priok Pelindo, iya Pelindo emang yang punya lahannya, gitu. Tapi operator pelabuhannya siapa? Operator pelabuhannya itu Hutchinson sama Total juga kan si Cinanya kan hanya operatornya gitu. aja. Perusahaan pelabuhannya tetap punya pemerintah. Pelabuhannya tetap punya pemerintah. Bahkan SDM-nya itu tetap ada SDM dari ini juga. Gitu. Lokal. Kenapa itu kan kemudian menjadi isunya ke sana kemari jadi pangkalan militer rahasia lah segala macam? Karena ada kapal perang, ada kapal perang China itu memaksakan untuk docking di situ dalam rangka perawatan. Tapi ternyata memang itu di situ ada awalnya itu dijadiin tempat transit tempat transitnya kapal perang Cina. Ya. Tapi sekarang karena kapasitasnya di Cinanya udah penuh, ada beberapa yang namanya kapal transit, yang docking di situ. Yang namanya transit itu semua pelabuhan. Jadi Angkatan Laut Amerika itu kalau transit juga ke Jakarta juga. Untuk diketahui gitu ya, salah satu gudang militer armada ke-7, armada Pasifik Amerika itu di Indonesia. Gudang logistiknya ya. Buat dia transit berarti. Dia transit. Lah iya memang. Jadi Indonesia itu pangkalan militer Amerika memang nggak ada di sini. Tetapi kapal-kapal Amerika itu biasa docking di sini karena pusat logistiknya ada di sini. Gitu. Ya ini kan orang nggak banyak tahu gitu ya. Tapi hal yang semacam itu normal aja terjadi dimanapun gitu. Bukan berarti itu tadi menjual kedaulatan atau apalah gitu ya. Yang bombastis itu di media sosial gitu ya. Itu nggak ada seperti itu gitu ya. Jadi ya itu cuman isu lah ya yang sengaja diembutkan. Ya mungkin itu cuma buat jadi itu aja. Untuk menciptakan sentimen tadi. Iya betul. Nah, gitu ya. Seperti misalnya pekerja asing gitu ya, pekerja Cina. Ya itu setelah nanti ditelusuri ternyata cuma berapa ribu gitu ya. Di US pekerja Cinanya cuma yang ahlinya doang. Iya, sampai jutaan pekerja Cina. Jutaan. Gitu. Ya itu karena memang literasi kita memang masih sangat kurang ya terhadap hal-hal yang semacam ini ya. Sebagai contoh untuk membedah bus ini aja kita perlu diskusi 1 jam lebih nih. Gitu. Hanya untuk memberikan edukasi bahkan yang sangat elementer gitu ya, pengertian yang elementer tentang pengertian tentang utang tadi. Iya. Gitu ya. Tentang istilah-istilah di dalam ekonomi, dalam proyek ya, cost of run dan lain-lain. Iya. Itu kan yang nggak mudah dipahami oleh masyarakat. Dan masyarakat tentu mengambil pengertian yang sangat simplistik gitu ya, sangat sederhana gitu ya. Dan itu yang kemudian terus digoreng gitu ya. Jadi wah ini bus ini bakalan jadi utang sampai anak keturunan kita ya elah gitu. Anak keturunan yang mana gitu ya. Inti aja kagak bayar pajak gitu. Dan itu tadi ya sampai sekarang sampai detik ini nggak ada uang APBN yang dikeluarkan untuk proyek bus tadi ya. Nah, jadi, penyertaan modal tadi kan dipakai untuk pembiayaan tadi ya. Untuk pembiayaan cost of run tadi untuk beberapa waktu. Tetapi kemudian asetnya KCIC itu kan dimiliki oleh 60% dimiliki oleh konsorsium BUMN tadi ya, yang berarti adalah milik KAI, gitu. Jadi duit pemerintah tadi bukan hilang, gitu. Iya.
Yang namanya penyertaan modal itu pemerintah mendapatkan di dalam pembukuan pemerintah itu pemerintah bertambah aset. Gitu. Dan sekali lagi, yang namanya aset itu bisa istilahnya direvaluasi. Ya, di kemudian hari pemerintah kalau membutuhkan peningkatan portofolio terhadap neraca APBN gitu, dia bilang sama KAI, tolong direvaluasi dong aset lu sekarang yang di KCIC sekarang berapa? Yang misalkan tadi penyertaan modalnya 4 triliun. Oh, setelah saya hitung lagi nilai sekarang 10 triliun. Tiba-tiba pemerintah Indonesia punya pembukuan, gua punya 10 triliun. Iya. Berarti Grow kan asetnya kan. Ya asetnya tumbuh kan. Tumbuh berarti Dan asetnya. dicatat ya. Tercatat di dalam neraca pemerintah. berarti mungkin ini yang menjawab si ahli-ahli itu yang bilang bahwa kata siapa Gus nggak pakai uang pemerintah karena yang bayar utangnya nanti kan PT KAI, PT Pilar Sinergi tadi, Pilar Sinergi tadi. Nah, Pilar Sinergi tadi itu pakai uang negara. Dibilang itu nggak ada bedanya, sama aja dong pakai uang negara gitu. Kalau namanya penyertaan modal itu, Nah ini kita ngasih edukasi tentang yang tadi ya, gitu ya. bahwa katanya nih di infonya kan bahwa memang nggak ada uang negara di sini gitu. Iya. Tapi pemiliknya KCIC itu kan 60% adalah PT Pilar Sinergi, di mana KAI salah satu di situ. Nah, uang negara larinya lewat PT Pilar Sinergi tadi. Berarti kan sama aja sama dengan uang negara kata mereka. Enggak begitu. Ya. Uang negara, uang APBN itu berhenti di KAI. Karena yang dikasih injeksi modal kan KAI. Iya. Iya kan? Nah, KAI ke KCIC itu kan duit modal KAI. Iya. Sudah jadi duit modal KAI itu bukan APBN. Gitu. Ya, memang sumber modalnya dari APBN. Tapi pembukuannya tercatatnya APBN-nya itu berhenti di KAI. Gitu, bukan menjadi KCIC. Sama seperti ini. Berarti buat modalin KAI lah ya. Ya, contoh begini. Contoh yang lain, jangan yang ini. Tapi dalam kasus yang sama. Ketika terjadi cost of run, ya, pemerintah mengubah Perpres. Ya. Perpresnya yang semula tidak ada jaminan dari APBN, berubah menjadi bisa dijamin oleh APBN dengan cara tertentu. Ya. Ternyata caranya gimana? Caranya bukan ngasih duit cash, itu yang nggak boleh, gitu loh. Itu yang dihindari oleh pemerintah. Caranya gimana? Memerintahkan kepada PT penjaminan infrastruktur BUMN juga. Yang namanya BUMN berarti duitnya pemerintah dong. Iya. Dari APBN dong. Iya kan? PT penjaminan itulah yang menjamin proyek itu. Nah, kalau terjadi sesuatu, terjadi risiko, yang menerima risiko siapa? APBN kah? Atau PT penjaminan? PT penjaminan. PT penjaminan. Tapi berarti duit APBN kepake nggak? Iya, tapi itu kan uangnya APBN juga, gitu kan. Kalau uang APBN itu kan diberikan dalam bentuk modal. Iya. Penyertaan modal kan. Penyertaan modal. Penyertaan modal itu kan langsung diseimbangkan dengan aset, dia diseimbangkan dengan bisnis, begitu kan. Gitu, sama seperti Garuda, suntik modal lagi. Kan berarti Garuda harus meningkatkan bisnisnya supaya balance dengan modal yang disetorkan tadi. Kan begitu. Jadi bebannya Garuda nih sekarang meningkatkan kinerjanya supaya balance dengan modal yang disuntikan tadi. Gitu. Karena kalau yang tanggung jawab kepada kreditur kan direstrukturisasi semua. Kan duit pemerintah suntikan modal tadi kan bukan buat bayar kreditur. Iya. Memang kalau secara simpel sederhana bisa dilihat bahwa ini uang negara. Nah itu nggak boleh, nggak boleh berpikir begitu, itu nggak boleh. Tapi yang di framingnya kan itu deh. Nah itu, makanya itu sangat disayangkan sekali para ahli ekonomi yang berbicara di publik hanya untuk demi viral tadi gitu ya. Nggak tahu demi apa lah. Menurut gua kenapa itu tidak mengatakan yang tepat, yang proporsional sesuai dengan porsinya gitu loh. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin wah itu berarti pakai uang APBN. Ya lu makan sekarang juga uang APBN itu. Apapun yang lu makan sekarang karena beras dapat subsidi,
minyak dapat subsidi, bensin terus subsidi, listrik terus subsidi, gitu. Berarti ini semua APBN dong, gitu. Kan nggak boleh kayak begitu cara berpikirnya itu. Iya. Nggak boleh kayak begitu kan. ada flow alur-alur Iya. yang harus Kan kita uang tahu ya. pemerintah tadi, artinya gini loh, APBN itu tidak dibuat ngebiayain, langsung ngebayar proyek itu gitu. Atau buat bayar utang, Iya. gitu. Kalau bayar utang kan berarti nggak jadi apa-apa, Iya. kan gitu. Kan kenapa nggak jadi apa-apa? Kan berarti KCIC-nya nggak kerja, kan nggak begitu. Harusnya yang benar kan KCIC menghasilkan sesuatu buat bayar utang, kan gitu. Kan begitu. Betul. Nggak boleh kalau APBN langsung buat bayar utang sama seperti Garuda tadi. Makanya ketika terjadi restrukturisasi di Garuda, pemerintah memberikan tambahan modal, ya, penyertaan modal dengan syarat tidak dipakai buat untuk pembayaran utang. Oh iya, buat pengembangan perusahaan. Iya, buat pengembangan, benar kan? Gitu. Untuk meningkatkan rasio kecukupan modalnya, Iya. sehingga dia bisa restrukturisasi. Terhadap Gitu. utangnya. Iya, karena kan dengan begitu kemudian Garuda kan karena punya kecukupan modal bisa mengembangkan bisnis, bisa mengembangkan Iya. aset, gitu loh. Ya kalau cuma buat bayar utang nggak ada value dong, bablas gitu. Iya, umumnya masyarakat awam itu kan nggak ngerti akuntansi, gitu kan nggak. Ya kan harusnya orang Ngebayangin ini kan nggak bisa kan mereka. harusnya ahli-ahli akuntansi tadi menjelaskan. Harusnya jelasin seperti saya. Iya. Meskipun gua ini bukan ahli akuntansi gitu ya, terpaksa harus jelasin begini gitu, karena kita mudah-mudahan yang awam jadi sedikit lebih mengerti Iya, gitu ya. mudah-mudahan, Artinya insya tidak Allah. sesederhana itu gitu. Harusnya yang lebih ahli akuntansi gitu ya, yang memang ahlinya gitu ya, itu menjelaskan seperti ini dengan bahasa yang lebih awam lagi gitu ya, supaya bisa lebih bayi lagi. lebih baik lagi supaya masyarakat yang memang literasinya terbatas ini mengerti gitu ya, tidak malah diprovokasi gitu ya. Ya. Karena ini semua serangan ini kan kalau boleh disebut ini sebagai serangan gitu ya, serangan yang tanda kutip dibalut dengan nada kritik gitu ya, Iya. itu sebenarnya punya kepentingan politik yang tersembunyi gitu ya. Yaitu sebenarnya bukan menyerang Gusnya gitu, tapi Menyerang seseorang dan lah. juga nggak menyerang pemerintah Pak Prabowo sekarang juga Iya. enggak gitu. Yang diserang itu adalah mantan presiden Iya. Jokowi gitu ya. Makanya sampai siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang harus dipenjara gitu, sampai mengarah ke gitu. Yang udah pasti itu juga nggak bakalan ada yang diadili, nggak bakalan ada yang dipenjara gitu. Kalau melulu urusannya ini gitu ya. Kecuali nanti memang terbukti ada kasus korupsi gitu ya. Tapi bukan karena kebijakan Itu semacam kan ini. belum kalau seandainya pun ada kasus korupsi kan melihat siapa yang korupsi. Iya, Belum tentu Jokowi. Iya, yang korupsi kan biasanya yang main proyek. Iya. Gitu kan, bukan pengambil kebijakannya biasanya gitu kan. Nah itu kan, kemudian kita mesti ngelihat lagi yang namanya kebijakan itu tidak bisa yang namanya kebijakan politik, apalagi kebijakan politik negara itu nggak bisa tidak bisa diadili gitu. Ya sebab kalau begitu ya karena semua kebijakan negara itu merupakan pilihan. Ya, di mana pilihan itu pasti sama-sama ada risikonya, pasti ada yang dirugikan gitu. Kalau kebijakan bisa diadilin, nggak semua orang-orang yang Ya nggak akan ada yang mau jadi presiden lah, nggak berani. nggak ada yang mau jadi pemimpin lah gitu ya. Gitu, karena semuanya sangat rawan untuk bagi pihak yang tidak setuju ya untuk menyalahkan gitu ya. Jadi ini nggak bisa, konteksnya bukan mencari kesalahan atau mencari siapa yang harus bertanggung jawab gitu ya. Karena memang untuk sementara ini sebenarnya tidak ada yang harus dipersalahkan atau harus dipertanggungjawabkan gitu. Karena ini merupakan kebijakan nasional gitu ya, kebijakan negara, dan dalam kenyataannya si KCIC-nya itu sendiri proyeknya on the track gitu. Nggak ada persoalan. Sekali lagi yang bermasalah bukan KCIC-nya ya. Yang bermasalah ini KAI-nya. Ya. Dan bermasalahnya bukan karena proyek KCIC, bermasalahnya karena dia kekurangan modal. Gitu. Nah, makanya diupayakan oleh Danantara untuk bagaimana melepaskan KAI dari tanggung jawabnya ini. Apakah dengan cara merestrukturisasi KCIC-nya, meskipun sekarang itu sebenarnya dia nggak butuh karena on the track tadi. Tapi kalau memang itu bisa membantu KAI, ya tentu jalan itu yang akan dipilih. Ataukah dengan nanti penambahan penyertaan modal lagi,
misalkan gitu ya. Kalau KAG ternyata bisa mengajukan proposal prospek bisnis yang bagus gitu ya, yang menguntungkan dalam jangka pendek misalkan, ya, sehingga pemerintah bisa memberikan tambahan modal. Contoh kan tambahan modal juga pernah diberikan pada BUMN yang sehat, ya. Tapi karena mereka membutuhkan kecukupan modal dan ditambah seperti misalkan PLN, kayak gitu. Iya. Kayaknya semua materi udah kita bahas nih, dari bos rugi, korupsi, biaya per kilometernya mahal, siapa yang tanggung utang udah jelas tadi siapa, konsep besar bosnya udah jelas tadi apa. Masalah jebakan utang tadi kita udah jelasin ya, contoh-contohnya hamba. Tapi tadi itu poinnya, ada poin yang benar bagus tuh ya. Jadi ya kalau masalahnya adalah pembayaran utang, yang bertanggung jawab bayar utang itu nggak cuma Indonesia, nggak cuma PT Pilar apa namanya? Iya, betul. Ternyata tuh 60%-nya itu konsorsium. Iya, yang 60% kita, 40%-nya Cina. Iya. Jadi Cina sendiri kan harus bayar gitu. Iya. Jadi dari 4 triliun kewajiban bayar utang, Iya. kita nggak nyampe 4 triliun. Nggak nyampe 4 triliun, ya berarti 60%. Kalau 60% berarti kan sekitar 2, sekian lah ya. 2,4 ya. 2,4-an ya, 2,4 triliun. Iya. Nah, jadi Tapi memang beban KCIC-nya keseluruhan tanpa melihat pihaknya siapa gitu ya. KCIC-nya itu memang ya itu tadi bebannya 4 triliun tadi. Tapi sekali lagi ya konsesi yang diberikan kepada KCIC itu nggak cuma transportasi. Itu yang harus dicatat. Dan biasanya dalam bisnis infrastruktur itu memang proporsi atau portofolio bisnis yang non-core-nya ya, kalau transportasi kan transportasi, kalau misalkan pelabuhan ya pelabuhan, kalau misalkan bandara ya bandara gitu ya. Nah, kalau jalan tol ya jalan tol gitu. Itu proporsi pendapatan yang dari bisnis yang lain ya, yang biasanya bukan, lebih besar. itu lebih besar sampai 70%. Ya, dan harus bisa sampai 70%. Karena itu yang jangka pendek akan menghasilkan keuntungan. Ya. Karena kalau yang bisnis core infrastrukturnya itu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu. Dan itu normal aja, biasa aja gitu. Karena memang itu bisnis infrastruktur itu bukan bisnis yang nyari cuan memang. Tapi untuk memperlebar, jadi bisnis infrastruktur itu semuanya tidak mengambil keuntungan dari infrastrukturnya, tetapi manfaatnya kan, value. Iya. Ada kesempatan usaha, peluang usaha yang akan timbul dari infrastruktur itu. Ya. Nah, contohnya bangun jembatan. Ya, dulu kan sempat itu grupnya Artagraha ya. Grup Artagraha merencanakan membangun jembatan antara Banten dengan Merak. Merak Bakauni itu loh. Itu mau dibangun jembatan ya. Nah, akhirnya dibatalkan oleh Pak JST ya? Iya. Jembatan Selat Sunda. Saking mahalnya itu jembatan, kagak ada orang yang bisa menghitung kapan balik modalnya. Karena ini mau digimanain? Kalau jembatan itu diduitin kayak jalan tol, pasti kagak ada yang lewat. Gitu. Pokoknya gitulah. Pokoknya saking mahalnya dan gak jelas skema pembiayaannya kayak gimana. Itu akhirnya proyek ini gimana? Pengembalian ini berapa lama? Ini nggak ada yang bisa hitung. Gitu. Karena saking mahalnya dan saking nggak mungkinnya membuat skema bisnis di atas jembatan itu. Tapi beda soal kalau si pengembang yang membangun ini, dalam hal ini Grup Artagraha itu tadi, itu diberi konsesi wilayah daerah ekonomi khusus di ujung-ujungnya ini, baik di Merak maupun di Bakauni. Gitu. Termasuk mengelola 2 pelabuhan ini. Jadi pusat industri. Pelabuhannya akan diupdate menjadi pelabuhan industri, gitu. Jadi kalau di sana di ujung yang di Bakauninya gitu ya, itu di sana misalnya bikin pabrik apa gitu ya, itu langsung akan jadi pelabuhan ekspor. Cuan itu? Cuan itu? Loh, ya sudah pasti. Dan itu sudah pasti proyek itu nggak akan
proyeknya sendiri baru akan selesai sekitar 20 tahun, bayangkan. Baru selesai setelah 20 tahun. Apalagi bisnisnya. Nggak mungkin cuma 20 tahun, udah pasti ratusan tahun. Gitu. Ya, jadi ownernya juga mungkin udah meninggal kali ya. owner juga udah meninggal gitu. Dilanjutin sama sekarang udah umur berapa gitu. Iya. Pak Tommy Winata sekarang udah umur berapa? Pak Aguan juga sudah umur berapa? Nah, yang rame lagi sekarang kan diperpanjang 60 tahun. KCIC apa namanya? Ini utangnya, tenor utangnya. Ada yang bilang, ini konyol banget sih. Setelah 60 tahun keretanya udah jadi rongsok. Ya enggak lah. Nah, ini kalau data gua, kereta yang kita pakai itu CR400A itu umurnya maksimal 50 tahun. 35 tahun. Berarti kalau mau mencapai 60 tahun itu setidaknya kita udah 2 kali ganti trainset. Satu trainset kan 33 juta tadi kan. Ya menurut gua kalau misalnya hitungannya kalau kita udah profit harusnya mah itu cheap lah. Kalau menurut perhitungan gua di dalam restrukturisasi itu sudah masukkan perhitungan biayanya. Harusnya mudah ya. Mudah masuk Iya. pasti. Karena kan itu udah ada hitungannya kan sebenarnya dari awal kan. Dan baru diingat gitu ya. Komponen terbesar dari proyek ini bukan keretanya. Iya, keretanya murah. Keretanya itu paling murah. Yang mahal itu sistem. Ya, kemudian konstruksi gitu ya. Yang paling mahal. Kan kalau nggak salah keretanya kan juga diproduksi di sini kan? Enggak, Cina masih. Cina. Enggak, yang berikutnya. Oh, next-nya iya. Yang berikutnya itu 100% akan diproduksi di Indonesia. Iya. Next-nya iya. Soalnya kan 100%. kemarin kan kita udah ahli teknologi kan. Udah ahli teknologi. Tapi yang ahli teknologi full itu, Din, itu yang untuk bikin ininya, untuk bikin infrastrukturnya. Jadi next infrastrukturnya Jakarta Surabaya ini. Sistem kontrolnya, ya, safety-nya. Jakarta Surabaya ini nanti semuanya full Indonesia. Cina hanya sebagai pengawas saja. Oh itu tadi ada poin penting ya, bedanya Jepang dengan China. China itu di dalam proyek KCIC ini open, semua teknologi dikasih. Jepang nggak mau. Ya, sampai kalau mau lisensi produksinya dikasih. Gitu. Jadi kalau misalkan ada komponen yang industri dalam negeri ada yang mau bikin, misalkan PT Len, Inti mau bikin, wah kasih elektroniknya gitu. Iya. Ya kayak kereta yang lo naik kemarin. Kereta yang lo naik kemarin apa? Majapahit. Majapahit. Itu kan gerbong generasi baru. Iya. Dalamnya kayak us kan? Iya. Ya emang dari sono itunya. Dari materialnya, material teknologi materialnya, itu semua diberikan, ya. Sampai Indonesia akan mampu 100% memproduksi sendiri. Ya. Ya mungkin itu value ya. Karena ahli teknologi kita juga bisa. Sementara yang Jepang, yang MRT ini nggak ada ahli teknologi sama sekali. Enggak, MRT nggak ada. Teknologi yang dikasih nggak ada yang dikasih ke kita, bahkan yang kartu aksesnya pun nggak dikasih. Nah itu ya perbedaannya. Itu satu poin yang penting juga. Jadi sekali lagi itu tadi Cina salah satu motif strategisnya karena dia punya pengalaman yang mirip dengan Indonesia ya, pengalaman di dalam mengembangkan infrastruktur strategis ini ya, dalam rangka tujuan dia bernegara ya, itu mirip dengan Indonesia. Oleh karena itu dia menganggap Indonesia ya bukan negara yang bersaing atau bermusuhan ya, dia sebagai negara yang bersahabat gitu ya. Mereka bersedia untuk membantu Indonesia, sebagaimana seperti yang dia lakukan membantu ke Afghanistan tadi contohnya. Karena itu kalau dihitung semua proyek itu ada 6 proyek besar yang lebih dari 200 miliar dolar nilainya. Itu sekarang sedang berjalan di Afghanistan, itu nggak akan ada yang Afghanistan nggak bakalan mampu mengembalikan, gitu. Gitu. Jadi itu sudah sejak dari awal sudah mau dihitung kayak gimana pun juga Afghanistan nggak bisa mengembalikan. Termasuk ke Afrika sekarang. Afrika kan juga Cina lagi bikin infrastruktur jalan sama kereta juga. Tapi China itu tidak menuntut supaya Afghanistan mengembalikan itu atau menggadaikan kedaulatannya atau apalah gitu. Itu karena bukan tipikal Cina gitu ya? Iya, karena Cina menganggap ini sebagai bagian dari infrastruktur besar. Dia mau menjangkau Eropa dengan infrastruktur itu.
Dia punya kepentingan lah. Dia punya Bagian kepentingan dari itu. master plan dia untuk tujuan lain yang lebih besar. Gitu. Sama kayak dari Cina ke Laos, kan udah Iya. connect ke kereta tuh. Jadi investasi di Afghanistan itu necessary dan strategic buat China. Itu sebabnya kenapa dia sekarang mau bangun Gaza. Total, Gaza itu dia mau bangun. Jadi udah nggak usah yang lain-lain ya, Cina sendirian mau bangun Iya. Gaza, bayangin. Gitu. Itu negara-negara lain yang sentimen sama Cina gimana ya? Orang-orang Ya, kita gitu. deh yang sentimen sama Cina ya. Nah, itu sebabnya kenapa proyek-proyek infrastruktur di Arab Saudi yang menang Cina semua sekarang. Ya sekarang kalau lo umroh naik haji kan naik kereta cepat tuh. Nah, itu aku belum ngerasain. Itu di infrastrukturnya Cina yang bikin. Iya, iya. Ya walaupun rolling stocknya masih buatan itu ya, si Renfe ya. Ya gitulah intinya ya. Jadi kita Oke, perlu oke. teman-teman pemirsa gitu ya, yang awam ya, ya ini penting gitu ya untuk sebagai edukasi gitu ya. Ya Jadi mungkin ini karena kita nggak tertarik bahas politiknya. betul, mungkin ini akan jadi ini aja sih pembanding. Selama ini kan apa yang teman-teman dengerin itu kan dari kuping sebelah kiri, kita coba bicara dari kuping sebelah kanan gitu. Karena ya Jadi lebih clear lah ya, artinya yang tadinya hanya tahu di permukaan ternyata memang nggak sesederhana itu ya. Dan apalagi proyek infrastruktur kereta ya nggak Dan sesimpel itu. yang paling penting itu nggak perlu khawatir dengan narasi yang mengatakan Indonesia akan jadi negara gagal, ya ini akan gagal ya bayar apa segala macam. Enggak. siapa yang bayar utang? Kejauhan gitu ya. Jadi itu lompatan logika yang nggak berpijak pada kenyataan gitu. Jadi ya hampir pasti itu nggak bakalan terjadi gitu. Seperti contoh yang itu kan sering gitu kan, misalkan wah ini gimana nih nanti jalan tolnya Jokowi gitu ya, ini nggak laku, wah, rugi gitu, wah ini nanti habis ini diambil sama asing. Emang ada sekarang jalan tolnya diambil asing? Ada sih yang itu, yang tadi yang Arab. Itu kan konsesi doang. Lah ya itu makanya yang jadi nggak, konsesi saja nggak bisa bedain gitu antara kepemilikan dengan konsesi dengan Sekarang daripada kasar gini, gue punya usaha nih, operasionalnya berat banget ya, gue nggak punya utang ya. Din lo jalanin mau nggak Din? Semua operasional lo yang jalanin, profitnya lo yang ambil gitu. Profitnya lo yang ambil Selama 80 tahun misalnya ya, gitu. kasih ke gua harga segini gitu. Iya. Bukan begitu, yang paling gampang contohnya over credit kendaraan gitu. Lo nggak kuat nyicil kan? Lo nggak kuat nyicil, ya dia. Tapi kendaraannya jadi punya lo. Lah iya. Kalau dia kan perusahaannya tetap punya gua. Oh ya. Ya sama kayak tadi lah, Tanjung Priok dioperasikan oleh Mitsui sama Hutchinson gitu ya. Kan tetap punya pelindo juga. Iya. Asetnya kan tetap punya kita. Asetnya kan tetap punya, kan asetnya nggak mungkin dibawa sama dia. Iya. Masa jalan tolnya diangkut keluar kan nggak mungkin gitu. Iya. Ya lagian Chinese Development Bank juga kan itu kan entitas kan perusahaan kan. Ya bersama. Walaupun itu BUMN-nya Cina lah. Gitu. Jadi gini juga. Kalau kita ngelihat dari sudut pandang investor, nggak ada investor itu yang mau dikasih barang, nggak mau. Maunya dia dibalikin duit. Iya. Nggak ada investor itu kayak China Development ya. Misalkan, ya udah deh, lu gua kasih aja deh, ini stasiunnya bus gitu. Mau nggak? Nggak mau dia. Maunya lu jual, duitin dulu, baru duitnya kasih ke gua gitu. Jadi kalau kreditur itu nggak ada yang mau dibalikin barang, nggak ada. Mau dibalikin aset itu nggak ada yang mau. Bahkan dia disuruh jadi operator pun belum mau. Nggak mau gitu, karena memang bukan, karena dia memang spesialisasinya gitu. dan finance gitu. Ya setidaknya ada informasi. Mudah-mudahan ini bisa jadi edukasi buat teman-teman bahwa kita nggak perlu takut itu. Gitu. Kita nggak perlu takut itu, apalagi dengan model-model bisnis kereta cepat ya. Karena yang namanya sebuah entitas perusahaan pasti akan berusaha mengambil profit ya, itu udah pasti ya, walaupun nanti dia nyari bantuannya ya kayak kita punya usaha deh, kalau kita lagi jong kan minta bantuan orang tua kan. Dan kalaupun semua harus dibayar seketika gitu ya,
120 triliun itu kecil sebenarnya. Iya. Ya, karena kan APBN kita sekarang udah hampir 4.000. Ya, nggak seberapa lah ya dibandingin APBN kita ya. Ya, per tahun ya 4.000. Jadi ya 120 miliar kecil lah. 120 triliun. Ya triliun ya. 120 triliun kecil lah. Iya, iya. Dan itu malah jadi 100% punya kita ya. Iya, 100% kita. Ya. Jadi gitu teman-teman, mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi atau kalau misalnya masih ada yang mau nanya-nanya nanti di kolom komentar boleh kita diskusi di situ. Bisa yang jawab bisa saya, bisa Om Didin. Lanjutannya di situ. Mungkin kalau misalnya perlu ada yang mau dibahas lagi tentang dunia transportasi, boleh juga komen di komentar. Nanti kita coba cari data dan kita bedah ya. Nah, ini baru benar bedah nih, bukan dari yang sana ngebedahnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa mengedukasi buat teman-teman. Sampai ketemu di episode pendatang. Bisa sama saya Om Didin, sama Om Bob lagi, atau dengan yang expert lainnya. Bye-bye.